Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda melihatnya. Ini adalah edisi pertama Jogja Crypto Diningrat. Kita koplok-koplok yang buri. Bersama saya ada Saudara Hadi Suryono, SE AWP, Pak AWP. Amazon Web Provider, ya, AWP CFP. Konco lawas sebenarnya. Beliau ini berdomisili di Jogja. Selamat sore. Kamu sore itu mau jadi mau joke tentang sore itu nggak ada, belum ada. Joke apa ya Mas? Belum ada bakso lewat, jadi joknya belum ada. Belum dijoki. Iya, jadi Gimana Mas Anton? ya, saya ini sama Saudara Hadi ini sudah berteman lama ya, dari SMP, SMA, kuliah sempat berpisah Sekelas sedikit. Ya, SMA sekelas ya, kuliah sempat berpisah ya, sedikit, terus sekelas 1 tahun. Ya. terus sempat ya begitulah sauplekan dolanan. Nah, tiba-tiba 2017 tuh kita ngobrol-ngobrol lagi mengenai koin-koinan ya, Bitcoin dan sebagainya itu. Terus jalur kita terkait kripto itu agak berbeda. Saya lebih ke arah nempel ke regulasi, nempel ke exchanger, nempel ke ya mereka-mereka itulah. Maksudnya nyantri, Anda malah ke trading gitu kalau nggak salah kan ya. Jadi jenengan kelasnya ya, kelasnya ibu kota ya. ya ibu kota dong, beda. Walaupun rupanya desa aku saya lebih kota. Gitu. Jadi mengenai kripto ini di Jakarta itu ada sebuah fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah untuk menanggulangi dampak efek kripto ini. Secara serius namanya Rumah Sakit Dokter Kripto Mangunkusumo. Pernah ke sana kan? Anda sebagai bojonya dokter kadang tahu loh ini. Harusnya tahu loh. Iya Mas, memang karena itu kan dunia kripto itu kan dekat dengan ketidakwarasan ya. Ketidakwarasan ya. Mungkin ya biar kita ingat kepada Yang Maha Kuasa, mungkin kita sejenak kita mengheningkan kripto. Monggo Mas Mulai. Anton. Dengan kripto dipersilahkan. Cukup Mas. Oh, cepet banget lagunya rung. Lagi tahu gak golek lagunya iki mau. Yopo. Dengan cipta hati prawit ngono ya kita ketik ya. Terus kita mau ngobrolin apa nih Mas? Ya, jadi ini episode pertama Jogja Crypto Diningrat, channel edukasi ya untuk kripto, blockchain, DeFi, NFT, yang tujuannya nanti untuk agar supaya masyarakat lebih mengenal dan bisa mengambil manfaat secara maksimal dari teknologi kripto. Bukan begitu, Mas Hadi? Iya Mas, memang ini ya kripto lagi hype lagi ya. Mungkin 1 tahun terakhir ini sejak ya komandan Bitcoin naik lagi beberapa kali mencapai all new height. Ya ini jadi hype-nya ini baru saat ini. Gitu. Jadi ya HP nanti marahi wong rada kentir ya. Saya lihat postingan Anda itu, wah saya lagi di Gracia nih, ngedem ke sirase. Saking panasnya trading di kripto gitu ya. Tapi setahu saya kan jenengan juga main saham juga kan ya? Ya itu. Mungkin malah sekitar 1 bulan ini itu banyak yang dari saham, pemain-pemain saham itu yang beralih ke kripto. Ini lagi banyak banget ini, trennya makin gede. Jadi mungkin karena faktor regulasi, kemudian hype itu, kemudian orang karena mungkin di saham ya setelah angkatan corona itu kan banyak yang masuk ke saham, mungkin merasa nggak cocok, loh ini ada kripto, mungkin mereka nyoba-nyoba gitu Mas. Oke. Ini lagi pasar kripto lagi banyak pemain-pemain baru. Eksodus gitu ya dari sana ke sini gitu. Tapi memang apakah itu disarankan apa ini disclaimer iki Mas? Jane iki ya resiko tanggung sendiri loh. Ini kan apa ya? Bagaimanapun juga tidak ada underlying-nya. Tidak ada, kalau saham itu kan ada perusahaan di belakangnya, ada laporan keuangannya, ada kinerjanya di belakang, walaupun ya kita tahu di sana ada pom-pom, ada PAM dan juga nih. Nah, gitu kan jelas di belakangnya nggak ada apa-apa nih, gitu. Ya. Gimana Jadi tuh? sebenarnya gini Mas, kalau masalah risiko itu kan semua ada pasti ya, di semua macam bisnis ada.
Nah, itu kalau saya dulu belajar di financial planner itu, memang untuk kripto itu risikonya paling gede, ya, jadi risikonya paling gede dibandingkan saham. Jadi awalnya itu agak tidak direkomendasikan gitu, karena risikonya terlalu gede, kemudian underlying-nya aset memang nggak jelas gitu kan. Cuman ya balik lagi ketika kita lihat realitanya itu kayak di saham banyak yang kecewa juga karena istilahnya mereka kan menghaluskan permainan dari istilahnya bandar itu kan dengan kata-kata sentimen ya. Jadi mau laporan keuangannya bagus, kalau memang sahamnya nggak digerakin ya nggak akan naik gitu kan. Nah itu kayak seperti itu. Terus ada perusahaan-perusahaan yang laporan keuangannya jelek, kita lihat jelek tapi kok sahamnya naik bisa berkali-kali lipat. Jadi ya memang ada hal-hal yang di pasar saham juga nggak terjelaskan kan gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin tentang risiko, tentang peluang, opportunity ya sama aja. Di saham kita bisa beli yang mungkin yang high risk, yang gorengan, itu naiknya bisa tinggi, ya sama. Di kripto juga ada yang koin-koin, seed coin lah istilahnya yang yang nggak terlalu gede market cap-nya, tapi dia kemungkinan naiknya tinggi banget gitu. Kalau bahasanya anak Jakarta itu koin-koin micin gitu, koin yang Ya, koin gurih tapi ra ono gisine gitu ya. Ya, tapi ya kalau di kripto tadi ada rumah sakit kripto Mangunkusumo, kalau di saham nggak ada rumah sakit saham Mangunkusumo, nggak ada. Jadi itu Jadi lebih memang lengkap di kripto ya. di kripto lengkap, kentir ono sing nandangi ngono. Kalau teman saya itu punya semboyan tuh, pokoknya harus siap edan gitu kalau masuk ke kripto gitu ya. Karena memang nggak Ya, ada yang nanggung gitu. Oke. ya, Nah, kalau Jogja Crypto Dingrat ini, Mas, saya tadi sempat di depan sebenarnya untuk edukasi, untuk memberikan gambaran kepada masyarakat supaya bisa menerima manfaat sebesar-besarnya, tapi juga bisa ngerti resikonya seluas-luasnya gitu ya. Apakah memang ke situ arahnya atau ada itu lain, ide lain mengenai Jogja Crypto ya, Dingrat ini? mungkin awalnya kita pengenalan dulu ya Mas. Jadi kalau tim kita itu awalnya sih namanya nggak ada nama kita. Jadi karena kita berangkat dari waktu itu sekitar tahun 2017, beberapa orang karena mengenal satu sama lain kita main di kripto ini. Jadi awalnya cuma trading. 2017 kita trading tuh waktu itu harga Bitcoin masih 50 jutaan. Itu kita trading. Kemudian termasuk yang waktu itu yang aktivitas paling gede itu arbitrase. Jadi waktu itu kita beberapa orang ini kita bikin tim arbitrase, yaitu menggerakkan aset dari satu pasar ke pasar yang lain. Jadi kita memanfaatkan disparitas harga di situ. Jadi waktu itu sih kalau bisa saya ceritakan, pasar Bitcoin yang mahal kan waktu itu di Korea. Oh iya, yang waktu itu kita sampai mau buka rekening di Bank Korea itu ya? Ya, jadi kita istilahnya tuh beli Bitcoin di sini di Indonesia, kita kirim ke sana, jual ke sana. Terus kemudian dari sana karena kita itu akhirnya nggak bisa buka rekening banknya, akhirnya kita harus cari koin di sana yang murah, yang nanti dijual balik di sini. Jadi waktu itu transaksinya gede banget, kita sampai gede banget. Terus itu 2017 ya. Terus kita sempat karena Bitcoin waktu itu turun, terus karena kesibukan dan sebagainya ya sempat agak vakum. Cuman beberapa orang masih mendalami kripto. Jadi setelah itu baru sekitar tahun 2019 DeFi itu baru diperkenalkan. Waktu itu Uniswap kita udah masuk. Uniswap itu kita udah masuk 2019. Itu ya, Terus lembaga PBB yang menangani anak-anak tuh. ya, jadi UNICEF nih. Orang UNICEF. kita memang mengikuti Ki Hajar Dewantoro. Jadi kita memakai falsafah dari Ki Hajar Dewantoro, Mas. Gimana tuh, Mas? Oh, Jadi jenengku disebut-sebut no. ya, kita ada itu Ki Hajar Dewantoro tuh bilang itu kan Tut DeFi Handayani. Jadi Berarti eng madya mangun kripto gitu kan. ya, yang Mas Dewa bangun kripto,
to DeFi Handayani. Jadi karena itu kita memang itu sesuai falsafah kita. Jadi setelah itu baru kita kan tim itu kan ada karena kita memang menggarap ini dengan serius, Mas. Jadi kita bukan individualistis karena kita kan doktrinnya itu sebenarnya trust sama anonim. Jadi kita itu satu sama lain trust, kemudian anonim, artinya kita nggak akan keluar atau istilahnya nggak akan menyatakan identitas dan sebagainya. Jadi karena itu kerahasiaan tinggi dan ada di situ ada kode etik dan sebagainya kan gitu. Nah tim kita itu ya kayak tim bisnis yang umum aja. Jadi kita ada keahlian sesuai bidangnya. Jadi ada chief-nya, kita nyebutnya chief. Itu istilahnya dia kayak manajer yang dia managing yang menghandle individu-individu ini. Kemudian ada yang utama kan di situ ada technical security ya awalnya. Jadi kita apa yang kita lakukan handset itu semua harus secure semua. Kita routing, kita pasangin tools yang itu akan membuat handset itu lebih aman. Contohnya sudah di hardening gitu ya, bahasanya ngomong security gitu. Kemudian ada tim research-nya yang research kira-kira blockchain mana nih yang prospeknya bagus. Kemudian apa yang harus kita lakukan untuk memaksimalkan peluang di situ. Kemudian sampai ada kita punya blockchain and smart contract spesialis. Jadi dia misalnya kayak sekarang itu kan lagi booming kan DeFi itu kan ada smart contract-nya. Nah, itu kita juga kita nggak percaya 100% dari audit dari luar. Nah, mereka biasanya pakai Certic, terus ada Slowmiss dan sebagainya kan. Nah, tapi kita tetap melihat lagi smart contract-nya. Misal sebuah DeFi itu kayak high yield farming itu dia dulu itu dia forking-nya mana. Jadi dia fork-nya dari apa, nanti kita cek. Di situ masih ada kode-kodenya yang akan membuat itu rentan atau enggak. Kira ada back end-nya atau enggak gitu ya. Ya, gitu. Terus kemudian kalau istilahnya backdoor, terus migration code-nya masih ada enggak, terus time lock-nya, itu dan sebagainya. Mungkin itu terlalu teknis ya. Terus kita juga punya apa Mas, aku teknis kok. Kulon Jakal. Oh iya. Terus kita juga ada accountant, Mas. Ada accountant, ada business development-nya juga. Jadi kan kuncinya kita itu menggarap ini sebagai sebuah proyek yang serius. Jadi kita harus membuat dokumentasi yang bagus, yang accountability-nya bagus. Jadi misal kita satu proyek sekarang itu portfolio kita apa aja. Nah, gitu kayak misalnya saat ini kita sih trading itu sekitar 20%, terus ke DeFi, kemudian node, kita baru yang node udah jalan itu Chainlink. Nanti kita mungkin mau untuk yang sekarang baru ngerjain itu mungkin Solana ya. Solana, oke. Solana itu bagus, kita baru grupnya Roma Irama itu. Moneta itu Solana kita bagus, Mas. Jadi kita sedang melihat bagaimana kita bisa maksimalkan untuk masuk di Solana. Memang kita saat ini hampir fokus kita sekarang di BSC, di Binance Smart Chain. Jadi mulai tahun 2020 ini. Saya amati memang banyak yang ke situ, Mas, ya, BSC, Binance Smart Chain, karena memang lebih murah, lebih cepat ya. Saya sendiri ngerasain kalau transfer di situ langsung nyampe dan fee-nya murah dibandingkan toko sebelah gitu ya. Ya, betul. Terus nah, jadi di situ tadi kita garap menjadi yang lebih serius. Bahkan kita ada beberapa yang memang investor juga ada. Investor kita ada, tapi nggak terlalu banyak karena kita memang karena prinsipnya adalah yaitu prinsipnya kita membatasi hubungan dengan pihak luar gitu. Terus yaitu sampai sekarang kegiatannya itu kita masih memfokuskan diri ini sekitar 80% fokus masih di BSC sih, tapi nanti akan ke yang lain juga. Ke yang lain. Jadi di mana ada peluang di situ kita akan masuk. Sama sebenarnya yang potensial juga kita sekitar
fokus kita itu kadang juga ke itu ICO, kemudian IVO kan yang initial coin offering sama farm offering yang baru itu kita masuk. Kita kayak kemarin kita cukup sukses juga sebenarnya kita di Berry waktu itu, kemudian Aduh, Yieldwatch ya. Terus yang terbaru kemarin kan TKO ya. TKO, ya. TKO itu wah itu sukses besar. Kita bisa masuk Vespa anyar ya pokoknya ya. ya kita itu memang TKO itu sukses banget. Katakanlah kita bisa hampir 30 kali lipat, 29 kali lipat lah. Harga 0,1 itu ada penjualan di harga 10. Itu berarti kan wah hampir. Cuman kan itu apa jendelanya, jeda waktunya tipis banget Mas ya, bisa dibilang gitu. Ya, ya. Jadi Jangan memang maksudnya pas tinggi dan keluar pas belum kepelorot gitu kan ya jadinya. ya betul. Cuman sekarang aja dengan harga sekarang udah Masih naik. bagus ya. Masih bagus. Katakanlah harga sekarang itu berapa? 2,4, 2,5 ya mungkin ya. Oh, Itu terakhir saya lihat 35.000 ya. ini sekarang itu harga Rupiah. TKO 2,4. 2,4 dolar. Berarti kan kalau 0,1 itu udah 24 kali. Gitu. Katakanlah waktu itu kita dapat senilai 100 saja berarti udah sekarang 2.400 dolar. Ya itulah makanya kita kembali lagi Mas ke falsafah Jawa tadi. Kalau di kripto itu harus memang falsafahnya itu Tahan. ini munggah ora bunga, mudun ora gumun. Jadi ya biasa aja Mas. Kalau naik kita biasa. Biasa. Jadi nggak ada istilah HK-HK gitu nggak ada ya. Ya. Munggah ya biasa, medun ya sengkom nggak ya munggah Ya. meneh gitu. Jadi Istilahnya itu mungkin rezekinya gitulah medun gitu ora kan. oh medun ora kedunan, rading. Redup orang sup, terang ora girang, mungkin gitu juga bisa. Ya, itu bisa juga. Jadi redup ora angslep, terang ora girang. Jadi sama lah kita biasa-biasa aja. Biasa wae. Karena gimana pun juga ini dunia masih dunia yang baru gitu ya. Jadi Betul. untuk kita menyatakan mana yang paling benar, mana yang paling menguntungkan itu juga masih berkembang terus gitu ya. Mungkin sekarang menguntungkan, bulan depan udah beda lagi, beda cerita gitu ya. Jadi memang ya cuanlah selagi dapat, tapi misalnya rong cuan ya sabar gitu ya. Ya betul. Jadi karena kan kita kalau ngobrol lebih lagi ya kayak tentang dunia DeFi, blockchain itu kan kalau kita tuh mempelajari ekonomi kayak basic saya kan accountant ya. Itu memang kalau dilihat sih hal yang ya nggak masuk akal Mas ketika orang logika gitu ya bahasanya teman-teman di ya jatuhnya itu kayak ponzi sebenarnya. Jadi ya sama sebenarnya kayak saham itu kan kalau masuk banyak nanti ya sekilas naik orang pada beli, begitu beli nilai saham naik kan gitu kan. Sebenarnya ya secara halusnya kalau saham kan karena ada regulasi dan sebagainya, kalau ini kan lebih ngawang lagi gitu ya. Cuman ya memang kalau kita melihat dari teknologinya memang kalau kita beranggapan ya itu memang kita kita mendukung, posisi kita mendukung ya tentang untuk blockchain DeFi ini kita mendukung karena memang arahnya nanti ke situ. Cuman kita melihatnya adalah ini sebagai ini aja, diferensiasi aja. Jadi kita ya digarap serius tapi bukan sebagai hal yang utama karena untuk saat ini kan masih awal artinya tetap kayak misalnya kita nggak bisa menyimpan kekayaan semua, belum lah itu ke digital asset semua itu kan masih sekarang risikonya masih terlalu gede. Jadi ya kita masih pakai portfolio yang standar aja, cuman kemudian ditambahkan digital asset gitu aja sih Mas. Artinya jenengan belum setuju dengan falsafahnya dedengkotnya kripto CZ yang mana dia tidak perlu punya aset lain, tidak punya aset fisik gitu, semua di aset digitalkan gitu. Ya. Tidak sebenarnya setuju ya ke situ ya.
Ya, memang kalau seperti CZ itu kan memang dia bahkan sampai rumah aja nggak ada. Dia prinsipnya itu liquidity. Yang utama adalah liquidity. Dia apartemen, dia tinggal di apartemen sewa, jadi dia lebih liquid, nggak punya rumah, nggak punya mobil. Itu kan sekelas bosnya Binance seperti itu. Bahkan dia rumah dijual waktu awal-awal Bitcoin itu dia jual rumah, beliin Bitcoin semua. Kan ceritanya gitu. Tapi ya untuk kita ini ya saya pikir belum bisa lah seperti itu. Jadi ya masih kita beranggapannya masih ya dia ini aja lah buat aset digital itu buat tambah-tambah gitu aja Mas. Meskipun Artinya, digarap serius ya, kita digarap serius cuman kita untuk tambah-tambah dalam artian eh, kayak deposito ya. Deposito itu bahkan di DeFi itu kan kita bisa pakai stable coin. Stable coin itu kan lebih nggak fluktuatif, kemudian secara secara rate-nya lebih bagus dari deposito. Cuman ya kita nggak bisa ke situ semua, dicemplungin di situ nggak bisa. Tetap kita yang di bank tetap ada tabungan. Kemudian kalau misalnya masih bisa punya investasi saham ya di saham, mau properti ya properti. Jadi ya kita masih terbuka lah. YPC lah Mas, yang penting cuan. Gitu. iya PC yang penting. Dan artinya uh, belum saatnya kita memang full ngedan gitu ya. Jadi memang boleh agak-agak optimis, tapi ya jangan all out ke situ gitu ya. Ya, kalau untuk all out belum lah, kita belum Belum bisa ya. secara budaya belum bisa 100%. Kalau di luar kan orang jual apapun dijual semua, beli Bitcoin, mereka tinggalnya bisa istilahnya kos apa itu. Tapi kan kalau kita belum ya kayaknya Mungkin belum sampai. bukan masalah luar dalam, tapi mungkin karena usia juga kita ya udah punya tanggung jawab yang memang harus agak Ya, cantolan gitu. Jadi nggak bisa all out. Mungkin kalau kita usia awal 20-an dan masih single beda cerita gitu ya. yeah, betul. Mau mau nangis sendiri ya nggak ada yang nggak ada orang lain yang menderita gitu ya. Iya, jadi memang karena di kripto memang sifatnya kayak gitu ya, kita tetap tapi balik lagi ke falsafah Jawa itu Mas. Jadi kita yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Artinya kita melihat itu sebagai suatu hal yang positif, ya mungkin bisa jadi satu satu katakanlah kalau kita beranggapan itu akan jadi penghasilan ya jalanin kan gitu. Dan bisa ya, Artinya berarti nyatanya saya juga bisa beli keramik Isensa gitu. ya istilahnya kalau dari kripto itu bisa nambah kalau makan tuh bisa nambah kerupuk lah Mas. Nambah kerupuk ya tadinya Biasanya pakai baru kerupuk kita bisa beli nasinya tok. biasanya kita makannya di warung sate ya, dapat asapnya makan nasi putih ya itu bisa sambil dapat kerupuk gitu. Dapat kerupuk bonusnya gitu. Tapi ini ada satu orang yang kalau saya bilang sih yo Edian ini Mas, Edian tenan ini. Jadi dia namanya Metakovan. Ini orang India Singapura ya dia. Dia membeli lukisan seharga berapa ya waktu itu ya kalau nggak salah. Saya 69 kan ya Mas? 69 juta USD. Ya, Nah, di rupiah itu kira-kira 100 miliaran ya. ya, Ya, 69 juta USD untuk barang yang nggak kelihatan gitu ya. Itu barangnya di belakangnya itu Mas ya? iya, iya. Jadi itu kan yang dia beli itu kan karyanya Beeple. Jadi di Beeple itu kan digital artis ya. Nah, Digital ini art. foto 500 hari judulnya. Eh, Hmm. terjemahnya seperti itu. Nah, sebenarnya orang kan kalau ngeliat itu gila ya. Maksudnya ini karya digital digital art itu dibeli dengan harga segitu. Nah, itu kan heboh kan ya. Itu kan sekitar sekitar 3 mingguan yang lalu ya itu. 3 minggu yang lalu. Barusan terjadi ya, belum lama Barusan ini. terjadi itu kan lelang di Christie's ya. Hmm. Lelang Prestis terus ngerti lah, itu galeri paling kondang gitu. galeri paling kondang sekarang udah Sudah jualannya digital art. Nah, itu kan sudah melu gila. ngedan gitu ya, jualan Ya, dan digital juga art. itu orang dua bulan yang lalu, 3 bulan Hmm. yang lalu nggak berpikir. Jadi mungkin kalau buat pemirsa yang belum tahu kaitannya apa digital art dengan koin-koinan, dengan blockchain, dengan Bitcoin itu adalah jadi sekarang ini digital art itu bisa kita
tandai, bisa kita tandai kepemilikannya dengan hashing blockchain gitu Mas ya. Jadi bisa dinyatakan bahwa lukisan digital art yang nggak ada bendanya ini bisa dinyatakan ini hanya milik si Metakovan ini, bukan milik orang lain gitu kan. Dia beli barang yang nggak bisa dipegang ini seharga 69 juta USD tadi. Gitu, luar biasanya gitu. Jadi barang rakyat kok. Jadi mungkin kayak kemarin sempat ada yang juga beli kota virtual gitu ya. Virtual city yang mana nggak ada kotanya, kayak The Sims, main The Sims gitu, tapi itu kota virtual dibeli. Terus kalau nggak salah si Metakovan juga punya gini ya, terus ditaruh barang ininya lukisannya ditaruh di tengah-tengah kota itu ya. Jadi kan Metakovan ini kan dia ownernya Metaverse ya Mas. Metaverse itu memang dia fokusnya itu investment di digital art. Jadi bahkan dia ada NFT radio. Nah, jadi dia di situ ada show radionya, terus dia tuh investmentnya itu di digital art. Nah dia tuh kan punya kayak propertinya tuh bahkan kayak dia bikin suatu kota virtual. Di situ ada properti di situ. Nah jadi kalau kita masuk ke situ itu kayak istilahnya kita kayak virtually itu ya kita jalan-jalan di situ di layar komputernya kita gitu. Jadi nah si digital art yang dia beli itu yang seharga 69 juta itu kan halo. Oh iya, sorry, tak pikir tinggal turu mau. Nah, enggak, barusan putus. Digital Jadi artnya kan, nah itu tadi terakhir itu. digital artnya itu kan gambar yang resolusinya tinggi banget. Jadi 500 gambar yang diambil sehari-hari sama people itu, dia taruh di kota virtual itu, di tengah kota virtual itu, taruh di situ sebagai kayak monumen. Jadi kayak monumen. Nah, inilah yang akan nanti jadi magnet orang masuk ke dalam situ, beli koinnya. Kalau masuk situ harus pakai koin ya, dari si Metakovan itu. Jadi itu sebenarnya kalau orang belum tahu, itu malah jadi investment bagi dia. Itu wujud dia investment, menarik magnet orang datang ke proyeknya dia yang kayak kota virtual itu. Jadi sebenarnya itu investment, tapi orang Malah ada model investment baru jadi ya. Jadi dari dunia perkeripian ini ada berbagai model investment. Pertama adalah dengan mempunyai aset kriptonya sendiri. Misalkan punya Bitcoin, Ethereum, atau BNB, disimpan, kemudian dapat kenaikan nilai dari situ. Itu satu. Kedua tadi mungkin di depan sempat disebut sama Mas Hadi tadi, awal tadi adalah arbitrase. Membandingkan selisih pasar, itu juga kita bisa untung. Kemudian ada lagi DeFi. DeFi itu di situ kita bisa meminjamkan uang atau naruh di satu pool gitu ya, dan dapat semacam bunga gitu. Dapat semacam bunga dalam bentuk koin lain. Itu juga lumayan hasilnya, hariannya masih lebih tinggi dari bulanannya deposito gitu kan. Iya. Ya, hariannya dari DeFi itu masih lebih tinggi dari bulanannya deposito. Kemudian apalagi yang bisa kita, ini tadi barusan ya, NFT. Barang-barang seni yang nggak kelihatan itu bisa kita simpan dan nanti suatu saat harganya bisa naik lagi. Dan bahkan ada orang berani beli 69 juta USD dengan harapan nanti naik jadi berapa gitu ya. Iya. Bahkan kalau dikaitannya sama NFT, digital art itu kan sekarang trennya kan ini Mas, programmable art. Jadi kayak karya seni yang dia bisa diprogram, ada programnya. Ada layeringnya, di karya itu ada layeringnya biar bisa kayak gambarnya gerak-gerak dan sebagainya, itu seperti itu. Terus ada istilahnya ada meme artis. Jadi sekarang tuh karena grup Telegram berkembang dan sebagainya, itu sampai ada meme artis, orang yang memang spesialisasinya itu dia ikut kayak sayembara itu kan Mas, sayembara, terus biar dia dapat penghasilan itu sampai bikinnya meme artis. Itu ada sekarang kayak gitu. Kira-kira 2 tahun yang lalu saya ketemu sama teman kita Mas Dewanto yang di Gambiran itu. Dia bilang, kalau punya tweet lucu-lucu itu di blockchain kan. Siapa tahu suatu saat dibeli orang gitu. Kan saya pikir saya ini siapa gitu kan. Ternyata ide itu dipakai oleh Elon Musk beberapa bulan yang lalu gitu. Jadi tweetnya dia semacam di freeze kan ke dalam satu alamat, itu kemudian
dijual ya kalau nggak salah itu ya. Iya, iya, iya. Iya. Jadi seperti itu idenya kira-kira sama dengan Metakovan tadi beli lukisan 500 hari yang harapannya nanti bisa jadi nilainya berlipat gitu ya. Jadi ini peluang bisnis baru. Mungkin buat teman-teman di Jogja yang punya galeri, punya art shop yang sepi gitu, mungkin daerah-daerah Prawoto Taman sana diapakan nih ya? Mungkin wah saya beralih ke jadi dealer seniman digital gitu lebih menarik bisa jadi ya. Iya, iya. Bahkan sekarang tuh kan banyak Mas kita punya di Indonesia itu seniman digital banyak ya. Karya bagus. Nah itu kalau di NFT kan lumayan sebenarnya. Memang ya tetap harus dihitung modal berapa Ethereum, terus nanti dia lelang bisa dapat berapa. Tapi kan ya patut dicoba untuk Patut dilihat. dicoba. Dan Iya, tetap modalnya saya rasa lebih murah ya karena kan semahal-mahalnya beli gas di Ethereum nggak seberapa, hanya berapa ratus ribu mungkin ya. iya benar. Terus dibandingkan misalkan kita bikin karya lukisan aja, lukisan yang beneran pakai kanvas, akrilik, cat minyak dalam skala besar juga harganya mungkin ratusan ribu juga. Lakunya entah kapan gitu kan. Iya, Sekarang iya. lebih susah jualan seperti itu gitu. Ya memang kalau dalam kita melihat di kripto ini kan kalau kita melihat sebuah project ya, Mas, tetap memang kita harus lihat ada dua sisi sebenarnya. Satu sisi keekonomian, kedua sisi teknologi. Jadi kita melihat itu pengembangan dari sisi teknologinya gimana. Apakah jadi kalau kita itu seorang supporter dari sisi teknologi, mungkin nggak akan terlalu memperhitungkan masalah keekonomian kan gitu. Tapi kan kita nggak kayak gitu. Kita memang berniatnya adalah nyari penghasilan, cari profit. Nah itu kan dilihat juga faktor keekonomian kan gitu. Kita kalau di Jogja Crypto di Ringrat itu juga ngelihatnya dua sisi. Tapi memang kita lebih banyak ke keekonomian. Kita lihat keekonomian dari proyek-proyek yang ada, nanti mana yang potensinya lebih besar itu yang kita garap kan gitu. Jadi karena kadang kita keekonomian juga melihat timetable-nya kayak roadmap-nya proyek ini bagus tapi terlalu lambat ya itu juga nggak bagus kan gitu. Sebenarnya bagus tapi nggak terlalu ada itu Mas. Ada. Ada itu bagus tapi Oh, terlalu ada, lambat. beneran ada gitu ya. Ada. Iya, itu tapi kalau secara teknologi mungkin paling advance itu Mas. Kalau saya kan orang Kulon Jakal ya, jadi kan Wetan Jakal, jadi mungkin keekonomian saya ke teknik teknologinya gitu. Teknologi mungkin paling advance. Dia punya tim, punya developer yang satu pasukan besar di Vietnam, bahkan dia naruhnya di Vietnam yang memang orangnya jago-jago tapi UMR-nya masih murah gitu ya. Mungkin itu Vietnam itu ibarat Jogjanya Indonesia gitu. Tapi kalau di ASEAN itu Vietnam. Ya di sana dia punya pasukan developer untuk khusus ngembangin ALDA, dan ketika nanti dunia sudah terbiasa dengan blockchain, dia pasti akan jadi yang di depan. Cuman agak lambat memang secara apa ya pemasaran mungkin ya kalau saya lihatnya justru. Karena kan kalau dari kripto itu kan gini Mas, secara natural itu kan cara kerjanya mekanismenya adalah ketika kita meng-backup sebuah project itu kan jalan pertama lewat initial offering ya. Jadi initial offering itu buat si project cari dana, kita masukin ke situ. Kita mendukung project itu dengan melihat white paper, prospek dan sebagainya. Kita, oh ini bagus, kita masuk lewat situ. Atau yang kedua di pasar setelah dia dijual di market kan gitu. Kita membackup si koin itu. Kita bisa beli dari liquidity-nya si developer kan juga waktu selain dari initial offering kan ada tokenominya juga ada porsi yang untuk liquidity. Untuk developer ada. Nah itu artinya di kripto itu kita membackup sebuah project itu caranya seperti itu, membeli koinnya. Harapannya kita adalah sebagai investor ini projectnya jalan bagus, koinnya naik, orang cari membutuhkan. Nah itu kan seperti mekanismenya itu sebenarnya. Cuman ini yang harus hati-hati. Ini terkait ya koin-koin kan banyak Mas. Koin yang ribuan lah ya, masih ribuan. pom-pom yang istilahnya koin yang nggak ada sebenarnya nggak ada fungsionalitasnya. Koin yang cuman ini bisa transfer antar wallet. Nah itu kan semua juga bisa. Nah itu yang digembar-gemborkan harganya naik tapi
Nanti kasihan yang beli belakang. Beli belakang itu nanti harganya developer yang nggak jujur, mereka nggak ngelihat dari tokenomics, nggak ngelihat address-nya ada berapa, whales-nya yang pegang koin itu tuh berapa, kan itu sebenarnya bisa dilihat Mas ya. Tapi nggak semua orang bisa kan gitu, nggak semua orang punya skill untuk bisa melihat itu. Nah, sebelum membeli koin itu kita pastikan dulu projectnya itu bagus, kemudian koin ini ICO-nya kapan, kemudian koin developernya itu bisa dijual kapan, bisa dilepas kapan, kan ada terminnya. Nah itu kita harus melihat itu, karena saat kontrak dilepas, smart kontraknya koin dilepas, development bisa jual itu kan harga koin biasanya turun. Betul. Atau ada whales, ada yang pegang koin itu gede yang mulai gerak, dia jual koinnya atau ditransfer ke walletnya market exchange kayak di Binance gitu. Begitu digerakin, kalau kita biasanya ada notifikasinya, kita udah pasang koin ini di wallet ini, begitu dia pindah di blockchain-nya, kita dapat notifikasi, oh hati-hati berarti ini mau dumping kan Oh, gitu. Nah, dumping. itu yang orang kalau masih awam belum bisa Mas melihat itu. Ini wah aku kapusan nih. Nah, Padahal ya sebenarnya sudah asal ada warning ya. ya, karena Iya. kalau blockchain kan sebenarnya semua kan transparan, traceable, Mm-mm. bisa ditrace. Cuman kan orang belum bisa punya kemampuan untuk sampai sedalam itu gitu. Betul, betul. Jadi Males taunya nguliknya ya. ya itu memang harus harus istilahnya harus dipelajari kan gitu. Memang sebelum masuk ke sini kita harus DYOR, do your own research gitu kan ya. Ya, ya. Do your own risk assessment gitu kan. Jadi salah satu mungkin kunci untuk melihat kalau koin ini nanti bakal cuman untuk pump and dump atau enggak, mungkin lamanya waktu developer dapat bagian gitu ya. Kalau developernya dalam hitungan bulan sudah dapat bagian koinnya, ini kemungkinan cuma pump and dump. Tapi kalau ditahan sampai ada kontrak smart kontraknya itu sampai lebih dari 3 tahun bahkan 5 tahun, berarti memang ini niatnya koin ini Ya, untuk jangka panjang gitu. Jadi dia lepas berkala, dia nggak akan dump dalam waktu dekat gitu ya. ya, memang ada trik-triknya Mas. Nanti mungkin kapan-kapan kita bahas ya. Ada kita untuk yang membahas koin-koin terkait Ya, ICO, jadi initial farm offering gitu ya. teknisnya itu banyak masih yang dilihat, banyak tokenomics, supply, maksimal supply, terus deflasionarinya, bagaimana dia earningnya, posisi dia mengendalikan harga itu dengan apa, itu kan banyak. Functionality, terus macam-macam lah, smart kontraknya bisa diminting nggak terhingga, nah, itu banyak. Nah itu yang kalau di kita ya belum, skillnya belum banyak yang bisa, nggak terlalu, katakanlah dari orang yang mencari apa istilahnya main di kripto ini paling hanya di bawah 5% yang menguasai skill itu gitu. Mungkin supaya lebih banyak orang yang menguasai skill itu, mungkin nanti suatu saat bisa kita jadwalkan gitu ya untuk membuat sesi mengenai evaluasi koin secara khusus gitu ya. Ya, ya. Bisa juga. Tapi mungkin sebelum kita akhiri di ujung gitu ya, mungkin Mas Hadi mau share nih tips-tips apa untuk investasi di kripto, blockchain, apa aja yang harus diketahui dulu secara umum oleh masyarakat yang mungkin yang baru-baru mau mulai, yang baru-baru mau ikutan ngedan itu tadi dulu. Ya, mungkin gini Mas. Biasanya orang itu kan ikut-ikutan ya, ikut-ikutan ditawari, ikut-ikutan, pasti yang ditawarkan itu yang manis-manis. Main di kripto untungnya gede dan sebagainya. Itu di semua hal sama. Ditawari investasi, terus ya macam-macam lah, itu biasanya yang ditawarkan yang manis-manis. Terus taunya orang melihatnya kesuksesannya, padahal kan yang orang nggak lihat adalah proses di mana dia belajar, seseorang Jatuh itu bangunnya, apalagi yang jatuh pernah bangunnya. masuk di tahun 2017 kayak kita ya. Ya, kita Tahu. 2017 dianggap ya orang gila beli Betul, betul. Bitcoin di harga 50 juta dibeli, naik 55 masih dibeli, 75 juta masih beli kan, Giliran 200 amblek. Bali-Bali. 200, 180 sekian waktu itu turun terus, nah ini terus naik lagi tahun kemarin ya. Nah itu jadi pertama sih tipsnya itu security sama risk awareness. Jadi
di kripto itu kan risknya tinggi. Itu tadi yang mungkin udah kita bahas di depan ya. Risiko tinggi, jadi udah pastilah gunakan dana yang dingin, nggak yang digunakan sehari-hari, itu jangan. Jadi digunakan dana yang kira-kira yang kalau hilang itu nggak akan berpengaruh banyak kan gitu. Sedih ya sedih, merongos ya merongos. Cuman istilahnya itu ya yang efeknya ke kita nggak banyak kan gitu. Itu terkait risiko, karena bisnis apapun ya Mas, bisnis apapun itu ada risikonya, termasuk saham, mau bilang saham, properti dan sebagainya. Karena saya sendiri pelajarin di waktu ngambil CFP di Gajah Mada itu, ya memang di semua bidang ada risiko kan gitu. Kemudian masalah security, kalau kita mau masuk kripto kan petanya itu kan sebenarnya kita nanti biasanya awalnya itu kan ke centralized exchange ya, kita mau trading kan gitu. Biasanya pintu masuknya orang main kripto itu kan biasanya trading ke centralized. Nah itu ya itu tadi, kita kayak password, handset kita harus aman. Kalau bisa sih handset yang dipakai buat kripto itu jangan bareng dengan handset yang kita pakai sehari-hari. Jadi kalau bisa dipisah, karena kita kan menghilangkan kerentanan itu loh Mas. Kerentanan itu kan dari kita sendiri, dari handsetnya. Jadi kalau bisa khusus yang buat trading, yang akun-akun di situ khusus. Nggak usah dibawa-bawa, ditinggal rumah di tempat yang aman gitu. Jadi bukan handset yang dibawa sehari-hari. Itu kan terkait yang tadi, terkait security sama risk awareness. Kemudian kalau kita mainnya di wallet yang sendiri itu ya phrase-nya jangan sampai lupa kan. Itu kita kan harus tahu kalau risikonya aku kehilangan phrase ini kan dananya nggak bisa ketarik kan gitu. Iya, mungkin bagi yang belum tahu, phrase itu adalah serangkaian kata gitu ya, yang biasanya antara 12 bisa ada yang 9, 6, 12. 11. Itu untuk menarik, jadi wallet itu ada phrase-nya, pun kalau kita kehilangan handphonenya, kehilangan handsetnya, kalau kita masih punya 12 kata itu, 12 kita masih bisa di-recover. Ya, di-recover. Ya. Itu sih, jadi itu security awareness. Kemudian kalau mau serius, jadi kan kita ada yang memang iseng-iseng, ya iseng-iseng nggak masalah, nggak usah serius berarti kan gitu. Pilihannya adalah ketika serius, ya kita harus punya portfolio management. Jadi kita harus tahu kita punya koin apa aja. Simpelnya ya, kita portofolio kita saat ini tuh apa. Koin A, koin B, koin C. Project A, project B, project C. Nah itu. Jadi kita di satu dashboard, kalau kita kita sendiri sih ada ya di Jogja Crypto Diningrat itu, kita memang mengembangkan. Jadi kita traceable, kita harus mendokumentasikan bahkan secara real time portfolio kita tuh apa aja, terus kemudian revenue berapa, ada naik turunnya, kemudian risknya berapa di setiap project, di setiap koin itu ada. Itu yang terkait sama manajemen ya, portfolio manajemen, kemudian dokumentasi. Kemudian harus ada planning Mas. Planning itu yang mungkin kalau orang iseng, balik lagi, kalau cuma mau iseng ya nggak apa-apa, iseng aja, nggak usah terlalu serius, nggak usah pakai planning. Jangan baper juga gitu ya, kalau nggak usah baper juga. Niatnya nggak serius. Beli kalau naik dijual, kalau turun ditahan atau turun di bawah beli lagi, ya itu termasuk planning. Cuman kalau segitu aja ya nggak apa-apa, itu juga planning. Tapi kalau kita mau serius ya kita harus ada planning yang benar-benar ada fase-fasenya, long term, short termnya. Misalnya nih, project ini kita planningnya kita mau bikin setup node misalnya, berarti kita cek dulu, riset dulu nodenya, kemudian ya diperlukan apa, koinnya apa, sekarang harga koinnya berapa. Dia kan misalnya POS ya, dia proof of stake gitu kan, koinnya berarti kita beli di harga berapa ini gitu kan, biar kita dapat maximize profitnya gitu. Kemudian harus masuk kapan, setup nodenya kapan, itu planning, terkait planning. Kalau itu mau node, kalau misalnya yang lain kan juga ada kayak koin, misalnya ini yang orang harus tahu tuh kayak koin kita beli, harus tahu kita targetnya berapa. Setelah kita yakin koin itu bagus ya, itu kita karena nggak pernah merekomendasikan beli koin yang
shitcoin yang micin, ya itu kita yang dipom-pom itu kita nggak pernah. Jadi kita harus benar-benar yang di backup teknologi yang bagus, tim yang bagus, kemudian roadmap-nya jelas, terus utilitasnya jelas, itu kan seperti itu. Jadi misal kita beli koin ya kita mau short term atau long term. Short term-nya misalnya, oh koin ini kalau naik 10%, saya akan jual 10% koin saya. Atau misalnya 20% nanti dijual 20%. Terus nanti naik sampai 50%, dijual sisanya 30%. Akhirnya nanti yang dia cuma dikip 20%. 20% dikip karena dia udah tinggi banget, tapi kita masih punya 20%. Nah, nanti kan ada project lain lagi, kita ambil lagi. Terus nanti kan otomatis kita akan megang digital asset yang berharga dengan nilai yang sangat udah tinggi. Itu terkait planning. Kemudian contingency plan itu kita juga harus punya. Misalnya koin ini kalau ada hal yang nggak sesuai harapan terhadap sebuah project itu gimana contingency plan-nya, atau satu project di backup dengan project yang lain, atau termasuk yang security itu tadi contingency plan-nya apa. Jadi kayak kita misal punya wallet, berarti kalau misalnya kan itu pasti udah standar ya, kalau tentang wallet hilang berarti kita harus narik lagi. Tapi kita catat aset-aset yang ada di situ apa aja, dicatat atau kita cari nanti di blockchain-nya. Kan kita bisa lihat di blockchain-nya, di scan kita di wallet ini punya aset apa aja. Nah, itu bisa. Itu tipsnya itu sih Mas, yang bisa umum-umum lah, yang umum kita Umum bisa. dulu ya mungkin ya. Jadi memang tergantung kita mau serius, mau main jangka panjang, jangka pendek, Ya. atau jadi nggak bisa ya udah main-main aja, tapi ketika kalah baper terus nyalahin orang. Ini semua kan permainan memang hanya kita yang menentukan gitu ya, rencananya Jadi gimana, berapa sebenarnya mau masuk. balik lagi kalau cuma mau iseng nyoba-nyoba ya nggak masalah, iseng nyoba-nyoba. Berarti nggak usah terlalu serius kan gitu Mas. Tapi kalau memang mau serius ya itu tadi memang harus ada hal-hal yang memang harus dipersiapkan. Gitu. Baik, kalau begitu mungkin nanti untuk planning ke depan bisa juga kita rencanakan untuk bikin sesi lagi mengenai tadi planning tadi ya, portfolio management juga. Sama ini Mas, hari ini kan itu kan karena kita kan fokusnya sekarang itu kan hampir 80% di Binance Smart Chain ya. Jadi kita BNB itu kan baru tinggi banget Binance. Gitu, Pak. Itu hari ini ATH all time high itu di 486 dolar. 7 juta rupiah. Saya ngantri di 6,9 nggak dapat. Nah, itu artinya apa? Kan artinya orang yang kayak sebulan lalu aja beli BNB Dua itu kali lipat lah ya. udah 2 kali lipat. Udah 2 kali lipat. Jadi ya ini lagi hype ya. Ini lagi hype. Jadi hati-hatinya di sini ketika hype orang nanti banyak ikut dan sebagainya. Nanti kalau ada istilahnya koin harga itu turun, kan banyak orang yang istilahnya menanggung Kecewa mungkin ya. menanggung. Jadi ya kita waspadai itu sebenarnya itu sih. Jadi kalau mau iseng-iseng aja nggak masalah, iseng-iseng balik lagi, mau iseng-iseng ini aja nyoba nggak masalah. Cuma kalau mau serius ya hal-hal kayak gitu memang harus diperhatikan. Baik. Tapi mungkin juga ini masih awal banget ya Mas ya. Jadi kita juga nggak tahu BNB mau arahnya kemana, ETH mau kemana, Bitcoin sendiri yang koin tertuanya juga ke depan mau gimana pun masih blur gitu. Blurnya artinya mau bisa masih terus naik kenceng, bisa nanti stagnan, bisa nanti turun, itu belum ada yang tahu dan bisa gimana-gimananya. Ya, itu gitu kalau ya. di koin sendiri kan kita ada korelasi ya, ada hukum korelasi sebenarnya antara Bitcoin dengan altcoin. Itu kan orang umum juga mungkin udah banyak yang tahu korelasi dan sebagainya. Cuma ada satu hal yang spesifik yang itu korelasi nggak berjalan ketika koin itu sebenarnya utilitasnya tinggi banget kan. Itu sebenarnya kan ada juga Bitcoin turun tapi beberapa altcoin naik. Karena kalau sekarang mungkin ada disrupsi ya gara-gara BSC ini. Jadi dulu kalau Bitcoin naik sekian, altcoin pasti udah ngantri nih, Doge, terus si XLM, XRP. Sekarang larinya ke
anak-anaknya BNB semua gitu. Betul. Ya karena itu, karena kan di dunia blockchain itu kan tiap hari itu kan ada perubahan. Ada perubahan. Informasi masuk, ada hal yang berubah. Jadi makanya di kita tuh ada tim risetnya. Risetnya itu ternyata udah nggak relevan. Hukum korelasi Bitcoin itu udah nggak terlalu relevan karena ada disrupsi dari ya itu BSC ini. betul. Malah sekarang dari Binance sendiri nanti dia ke koin anak-anaknya. Itu pun ada korelasi yang nggak jalan ketika misal BVI bisa tinggi karena dia project bagus, atau kemudian auto lagi voltnya bagus, atau Venus. Nah itu ya itu ada hal-hal yang memang nggak bisa 100% berlaku kan gitu. Ya, Jadi mungkin teori itu hipotesa ya memang harus diupdate dengan situasi terkininya kan gitu Mas. Mungkin quarterly paling nggak ya Mas ya, karena kita, tahun ini mungkin tahunnya BNB, tahunnya BSC, tahun depan siapa tahu gitu kan, nggak ada yang kan nanti pergeserannya mungkin prediksinya adalah ketika Ethereum 2 udah jalan, launching. Gimana? Geser ke sana lagi mungkin ya, bisa jadi begitu. Cuman kita kan juga ngelihat faktor si Binance Smart juga ekosistemnya kan udah gede sekarang. Udah matang, udah gede, kemudian udah banyak sekali anak-anaknya dengan berbagai macam bidangnya. Nah, itu sebenarnya akan jadi pertarungan seru itu nanti tahun depan ya, tahun depan itu. Terus selain itu ya ekosistem lain pasti juga bakal berkembang. Nah, cuman justru itu kita kan peluang di sini. Kita melihatnya adalah itu peluang saat kita harus beradaptasi, berpindah dari satu ekosistem ke yang lain ya harus dilakukan kan itu. Misal itu, tapi itu kan nggak segampang itu ya. Kita tetap suffering ya, kita belajar lagi, kemudian ngulik lagi, kemudian riset lagi ya. Tapi memang harus kayak gitu karena kita nggak bisa. Contohnya nih, kita tahun lalu aja masih di Ethereum. Di Ethereum kita udah bagus, tapi ketika BSC bagus, ada yang berprospek ya kita pindah kan gitu. Besok lagi ya mungkin apa kita nggak tahu. Makanya kalau di kripto memang riset itu penting. Riset, kemudian kita tetap harus open terhadap ekosistem lain. Kan kayak sekarang orang kan tahunya yang baru masuk itu kan tahunya cuma trading. Tahunya trading, mungkin Pol itu staking lah. Baru tahu staking aja. Di tatarannya dia itu mungkin trading, oke, swapping, trading di itu ya, di centralized ya. Terus kemudian di centralized-nya dia di DeFi-nya dia mungkin swapping. Oh, itu udah pelajaran banyak itu. Kan udah belajar banyak itu. Padahal masih banyak yang lain yang orang tuh nggak tahu kan gitu. Ya, mungkin termasuk tadi art dealing dengan NFT itu kan Ya, sesuatu yang NFT, sangat di luar itu ekonomi, di luar teknologi gitu. Di luar teknologi kan gitu. Belum lagi kalau mungkin sampai ke node kayak kita ini Mas, kita untuk proyek kita yang baru mau jalan itu, kita mau ikut sebenarnya udah seed-nya udah jalan. Jadi kita sebagian kecil udah jalan itu kita mau masuk nodenya Binance. Tapi kan dia kan delegate post delegate ya. Istilahnya kita mendelegasikan. Ya. Jadi kita udah jalan itu kita riset Mas. Kita riset 21 nodenya Binance itu apa. Kemudian yang dia itu participate-nya yang paling gede itu apa. Hak vote-nya tuh yang gede itu sebenarnya apa. Yang sering terpilih apa. Nah kita maksimal di situ. Oh, berarti kita harus main di situ kan kayak sekarang itu banyak itu. Sebenarnya itu kan informasi yang terbuka banyak bisa kita lihat. Cuman kan orang kan nggak paham. Kayak node aja. Node itu kan transaksi yang tiap hari orang katakanlah jual beli itu kan pakai node semua di blockchain. Itu sebenarnya kan ada penghasilan di situ, ada potensi penghasilan. Nah, kita sih udah jalan, udah testing ya. Kita udah testing di nodenya Binance, tapi karena itu kan butuh modal gede, Mas. Jadi kalau kita mau masuk jadi node itu sekitar kalau nggak salah itu 100.000 BNB atau berapa gitu. Itu yang dedicated node ya, itu banyak. Indonesia sih mungkin saya nggak tahu ada nggak. Cuman kalau yang pemain kecil-kecil itu bisa sebenarnya nanti
pakai delegate itu. Delegate. Dan dengan harga sekarang berarti 700 M rupiah gitu ya? Ya, sekitar Ya, segitu. sekitar itu. Seharga. Kalau kemarin sempat kita hitung itu 110 juta, 110 juta US. Nah, tapi karena itu tadi, kalau participate di blockchain itu sebenarnya yang kecil-kecil aja bisa. Nah, kita baru memaksimalkan itu untuk node itu. Yang kita udah jalankan di Chainlink ya, nodenya Chainlink kita udah jalan. Nah, nanti di Binance ini kita kemungkinan akan jalan juga. Itu lewat salah satu node terbesarnya Binance, kita bisa masuk di situ. Baik, baik. Mungkin mengikuti petuah Ki Hadjar Dewantoro, itu kita menutup sesi hari ini dengan parian, Mas. Berarti ya. Ing Madya Mangun Kripto. Tut Devi Handayani. Nah, baik. Kami dari Jogja Kripto Diningrat mengucapkan terima kasih sudah join di channel kami. Ini udah 1 jam lebih ya, Mas ya? Sudah 1 jam lebih. Oke, tadi baik. Sampai ketemu. Yang putus itu masih bisa ya? Masih bisa. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.